Selain monitoring proyek, software Kanti Kontraktor juga dapat menghasilkan report-report yang dapat membantu kita untuk memantau kegiatan proyek. Report apa itu? Kita bahas lengkapnya. Sebelum kita bahas lebih lengkap untuk laporan-laporan yang dapat dihasilkan oleh software Kanti Kontraktor, mungkin yang belum tahu, Kanti Kontraktor itu adalah software untuk kita bisa memanajemen proyek kita secara online. Dan untuk software ini bisa kita install di laptop masing-masing dan bisa kita pantau melalui smartphone juga, melalui platform Android ataupun iOS bisa kita buka program Kanti Kontraktor. Oke, jadi di program Kanti Kontraktor ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita dapat. Contohnya salah satunya itu laporan-laporan yang bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk melakukan evaluasi terhadap proyek. Nah, kita akan bahas di sini ada banyak sekali laporan yang bisa dihasilkan oleh software ini yang dapat membantu kita. Yang pertama, kita bisa buka menu proyek di sini. Tampilan menunya seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini menu utama dari program Kanti Kontraktor. Dan kita buka menu proyek. Di sini ada informasi keuangan proyek. Nah, di sini kalau kita lihat, mulai dari RAB yang kita input, di sini semuanya muncul realisasi biaya, kemudian bahan masuk dan keluarnya, kemudian di sini projected final cost-nya, itu semuanya akan tercatat di informasi keuangan proyek ini. Projected final cost itu atau PFC yang biasa kita sebut, itu adalah salah satu fitur yang dapat memprediksi biaya ini apakah akan over atau malahan di bawah RAP. Jadi di sini kita akan bahas pertama untuk biaya bahan. Di sini kalau kita lihat untuk PFC-nya itu kira-kira akan turun sekitar 5%-an dari RAP yang telah kita susun di sini. Jadi kemungkinan akan menghemat biaya sebanyak 5%. Dan kalau kita lihat di sini ada pembengkakan biaya di 3 kelompok utama biaya. Yang pertama di alat, subkon dan juga overhead. Jadi kalau kita lihat di sini overhead dia over sekitar 13% dari RAP yang kita susun. Tetapi untuk video pembahasan lengkapnya mengenai fitur PFC ini bisa kita cek di YouTube Kanti Kontraktor karena sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan kita lanjut. Di sini juga ada progres fisik pekerjaan. Di sini ada rencana, realisasinya sudah berapa, terlambat berapa persen. Di sini semua akan tercatat dan tanggalnya juga. Untuk detailnya ini bisa kita double klik di sini. Nanti otomatis akan diarahkan ke menu daftar progres proyek, jadi nanti kita akan bisa lihat secara detailnya di situ. Bahkan menu-menu yang lain juga, misalnya bahan masuk, bahan keluar, semuanya bisa kita double klik dan bisa kita lihat detailnya di program Kanti Kontraktor. Kemudian di sini ada kas proyek, perincian bahan masuk, perincian PO. Di sini semua tercatat, mulai dari nilai PO, bahan masuk, jurnal, dan sampai dengan pembayaran semuanya dicatat di program ini. Nah, kira-kira itu untuk laporan informasi keuangan proyek yang bisa kita dapat. Selanjutnya kita masuk ke laporan daftar bahan proyek. Jadi kita bisa buka menu proyek, kemudian ada pilihan daftar bahan proyek di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kita tinggal klik lengkap di sini. Nah, di sini ada filter yang bisa kita pilih. Di sini kalau kita lihat yang di atas ini adalah urutan untuk pencetakan datanya. Yang di bagian bawah itu adalah filter untuk pencetakan datanya. Jadi kita bisa pilih mau diurutkan sesuai dengan nilai RAP terbesar atau nilai PO terbesar, itu tinggal kita centang di sini. Kemudian di bagian bawah filter apa yang ingin kita tampilkan, kita tinggal pilih di sini. Kita ingin menampilkan yang ada volume RAP saja, misalnya kita tinggal centang yang ini, hilangkan yang di bagian bawah. Kemudian yang sudah ada PO bisa kita centang juga. Jadi yang ada volume dan yang sudah ada PO ini bisa kita centang. Setelah itu kita tinggal klik print di sini. Tinggal di maximize untuk layarnya dan akan muncul laporan seperti ini. Dan kalau kita lihat laporan-laporan seperti ini tentunya sangat membantu kita untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan di proyek. Jadi bahan apa saja yang sudah di PO, bahan apa saja yang sudah pernah dipakai, itu semuanya tercatat di sini. Jadi kalau kita lihat yang pertama misalnya di sini ada beton ready mix K300 satuan meter kubik, volume RAP-nya 161, kemudian harganya berapa, jumlah RAP-nya berapa, semua dicatat di sini. Kemudian ada plus minus kalau ada plus minus di bahan ini. Kemudian ada volume permintaan bahan kalau kita lihat di sini. Kemudian
ada yang namanya volume rencana pengadaan bahan. Jadi sebelum kita melakukan PO ada yang namanya rencana pengadaan bahan, di mana di menu ini atau di step ini kita akan melakukan analisa terlebih dahulu terhadap barang yang akan kita beli. Apakah nanti akan dilanjutkan ke pembelian atau ternyata ada stok di proyek lain, itu bisa kita sesuaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek. Selanjutnya ada volume PO, di sini dicatat harga PO-nya berapa. Kalau kita lihat ya di sini untuk harga PO-nya 900.000. Sedangkan yang kita buat di rencana itu 950.000. Jadi di sini semua akan tercatat. Kemudian jumlah PO-nya berapa. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah itu ada yang berwarna kuning di sini. Di sini kalau kita lihat artinya sudah over budget, yang ada tanda kuningnya. Kita lihat ini adalah bahan Dolken diameter 8 sampai 10. Satuannya batang sebanyak 98 volumenya. Kemudian untuk harganya sendiri disusun 25.000 dan jumlah RAP-nya itu jadinya 2,4 juta, sedangkan pada saat realisasi itu jadinya 2,5 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat di datanya ya di sini, pada saat kita menyusun RAP untuk volume belinya itu hanya 98, tetapi pada saat melakukan PO itu DPO-nya sampai 100 batang, jadi ada kelebihan 50.000. Nah, ini walaupun kecil tapi bisa menjadi patokan buat kita bahwa program ini juga bisa melaporkan hal sedetail itu. Jadi nantinya kalau kemungkinan ada penambahan biaya di bahan-bahan yang besar, itu akan tercatat di sini dan bisa kita lakukan evaluasi secepat mungkin. Ini bisa kita antisipasi sebenarnya dengan setting yang ada di program Kanti Kontraktor. Jadi sebenarnya kita bisa setting untuk volume pada saat PO itu tidak bisa melebihi RAP. Jadi itu ada settingannya, bisa kita setting atau bisa kita buka. Bahkan harganya bisa kita setting juga bisa melewati harga RAP atau tidak. Itu semua bisa disetting sehingga nanti kalau kita lock semuanya, ini tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat laporan bahan proyek di sini di menu evaluasi. Kemudian ada laporan bahan proyek. Di sini ada laporan-laporan yang bisa kita lihat ya, di sini banyak sekali. Ada daftar RAP bahan, laporan bahan masuk, kemudian rekap bahan masuk, rekap volume bahan masuk. Jadi semuanya bisa kita lihat di sini. Kita tinggal klik, kemudian setelah itu kita tinggal klik preview di sini. Nanti dia akan menampilkan data seperti ini, data laporan seperti ini. Kalau kita lihat untuk data bahan yang ada di proyek contoh 2 ini, kalau kita lihat di sini untuk bahan steel sheet pile dan juga beton ready mix, ini adalah bahan yang memakan biaya paling besar di proyek ini. Jadi kita bisa lihat laporannya di sini. Kemudian paling kecil itu ada di pasir beton. Jadi semua laporan detail bisa kita lihat di sini. Selanjutnya di sini ada laporan bahan masuk, kita tinggal preview. Laporannya akan jadi seperti yang sebelumnya. Jadi sama saja untuk data-datanya, tinggal kita menyesuaikan ingin lihat laporan seperti apa. Selanjutnya kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan realisasi biaya. Jadi kita bisa buka menu proyek. Kemudian di sini ada daftar bobot dan progres pekerjaan. Selanjutnya kita tinggal pilih proyeknya dan sesuaikan untuk filter-filter di bagian atasnya. Kemudian tinggal klik go dan kita tinggal klik detail RAP dan realisasi di sini. Setelah kita klik, dia akan muncul laporan seperti ini. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa kejanggalan di data ini. Data ini bisa menjadi patokan untuk kita bisa melakukan evaluasi. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini ada proyek contoh yang kita memang sudah buatkan contoh kasusnya di sini. Pada daftar ini kita bisa melihat sebuah kejanggalan yang terjadi untuk realisasi biaya ini. Yang pertama, kita bisa lihat untuk di sini ada yang namanya bahan isolasi nito, yang dimana untuk satuannya ini per buah. Pada saat penyusunan RAP, disusunnya itu sebanyak 2,5 buah untuk pembelian bahan isolasi ini. Tetapi kalau kita lihat pada saat realisasi, volume yang diinput itu menjadi 400 buah dengan harga 30.000, sedangkan pada harga RAP itu hanya dimuat 12.000 atau diinput 12.000, sehingga menyebabkan ada pembengkakan biaya di bahan isolasi nito ini.
yang awalnya hanya 30.000 untuk jumlah RAP-nya menjadi 3 juta. Jadi ini adalah data yang bisa membantu kita untuk melihat apakah ada kejanggalan penginputan atau mungkin ada kecurangan di proyek. Itu bisa kita lihat semuanya melalui laporan daftar realisasi ini. Kemudian di bagian bawahnya kita lihat ini adalah bahan benang dengan satuan bungkus. Pada saat penginputan RAP dia inputnya sebanyak 0,77 saja. Tetapi pada saat realisasi kalau kita lihat itu ada sekitar 3.800 bungkus, sehingga menyebabkan pembengkakan biaya sebanyak 2,6 juta yang awalnya nilainya hanya Rp3.000 pada saat realisasi menjadi 2,6 juta. Jadi di sini bisa menjadi bahan evaluasi apakah di proyek tersebut atau pada saat PO bahan tersebut memang salah dari perhitungan dari RAP-nya, atau bisa juga terjadi kesalahan input kedua, atau bisa juga ada kecurangan oleh orang proyeknya. Jadi di sini bisa kita lakukan evaluasi langsung melalui data-data yang kita buat. Nah, kira-kira untuk laporan-laporan data proyek itu bisa kita lihat semuanya melalui program Kanti Kontraktor ini. Sebenarnya banyak sekali laporan yang bisa kita laporkan ya di sini atau bisa kita print. Mulai dari cash flow ini bisa semua kita print. Untuk laporan cash flow itu tampilannya bisa seperti ini. Jadi untuk laporan-laporan itu sangat mudah untuk kita print. Dengan catatan untuk inputan-inputan itu harus kita input dengan tertib agar data-datanya bisa kita baca lengkap seperti itu. Jadi mungkin itu untuk pembahasan kita mengenai laporan-laporan yang ada di program Kanti Kontraktor. Jadi untuk informasi lebih detailnya mungkin bisa menghubungi kami di nomor ini. Kami juga menyediakan fasilitas free trial untuk perusahaan yang ingin trial untuk program kami, dan kami sediakan waktu 1 bulan, dan selama 1 bulan itu dari tim kami akan membantu mengarahkan dan menjelaskan step by stepnya untuk implementasi programnya. Setelah itu jika deal, kami juga akan menyediakan training ya untuk setelah itu, bahkan pendampingan selama user menjadi klien Kanti Kontraktor. Jadi kami jamin untuk pendampingan itu akan ada selama jam kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kira-kira seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.